Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah kimia organik, yaitu mengenai topik hidrokarbon. Beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai klasifikasi dari senyawa hidrokarbon, kemudian tata nama, kemudian sifat fisikokimia, dan yang terakhir adalah sintesis atau pembuatan dan juga reaksi-reaksi kimia yang dapat terjadi pada senyawa hidrokarbon. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai klasifikasi tadi, mungkin kita membahas dulu mengenai definisinya. Jadi hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung dua elemen penting yaitu hidrogen dan juga karbon. Dari mana hidrokarbon ini berasal? Sumber hidrokarbon ini yaitu dari gas alam dan minyak bumi. Terutama untuk gas alam ini menyumbang sebagian besar dari senyawa hidrokarbon, antara lain 60-90% metana. Metana adalah termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon golongan alkana yang memiliki satu atom C, terbentuk oleh peluruhan atau pembusukan anaerobik dari tumbuhan. Komponen lain yang berasal dari gas alam antara lain ada etana, propana, nitrogen, karbon dioksida, dan juga terkadang helium. Nah, selain gas alam, hidrokarbon juga bersumber dari minyak bumi. Kalau yang minyak bumi, dia terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan yang ada di laut. Contohnya untuk minyak mentah juga berasal dari minyak bumi. Di dalam minyak mentah itu terdapat campuran dari senyawa alifatik dan juga aromatik, sulfur dan juga nitrogen sebesar 1-6%. Nah, di dalam minyak bumi lebih dari 500 senyawa terdeteksi. Komposisi berbeda-beda tergantung dari sumur atau sumber di mana minyak bumi tersebut berasal. Kemudian, selain gas alam dan juga minyak bumi, sumber lainnya yaitu dari batu bara. Di batu bara ini terbentuk dari peluruhan tumbuhan oleh bakteri di bawah aneka ragam tekanan. Dikelompokkan berdasarkan kadar karbonnya. Ada yang dikatakan antrasit, yaitu merupakan batu bata keras dengan kadar karbon tertinggi, lalu batu bara bitumen, ini yang lebih lunak, lalu ada lignit, ada juga gambut. Nah, hidrokarbon yang bersumber dari batu bara ini mengandung sulfur 2-6%, karena pembakaran batu bara mengakibatkan hujan asam atau pencemaran udara. Nah, karena untuk mengambil atau mengekstrak atau mensintesis hidrokarbon dari batu bara, sulfurnya ini dapat mengakibatkan hujan asam, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran udara. Nah, dari proses pengolahan yang dari batu bara ini, misalkan dengan menggunakan cara destilasi atau destructive distillation, pemanasan batu bara ini dilakukan tanpa menggunakan oksigen atau udara. Dari proses ini menghasilkan 3 produk kasar, yaitu pertama dalam bentuk gas batu bara. Komponen utamanya yaitu metana, CH4 dan juga H2. Ini digunakan untuk bahan bakar. Kemudian produk yang kedua adalah tar batu bara. Ini kaya akan senyawa aromatik atau benzen. Dan yang ketiga adalah residu atau kokas. Ini digunakan juga untuk bahan bakar, biasanya dalam pabrik baja. Oke, tadi kita sudah tahu definisinya, yaitu senyawa organik yang mengandung dua komponen utama, yaitu hidrogen dan karbon. Kita juga sudah tahu sumbernya, dari gas alam, dari minyak bumi, dan juga dari batu bara. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai klasifikasi. Nah, karena tadi dikatakan bahwa hidrokarbon ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu C dan H, atau karbon dan hidrogen, kita juga harus tahu dulu klasifikasi atom C. Jadi atom C ini ada yang disebut dengan karbon primer atau C primer, ada yang disebut dengan C sekunder dan C tersier. Apa itu C primer? C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain. Jadi C yang ujung gitu ya, ujung kiri, ujung kanan, ujung atas atau ujung bawah. Intinya adalah C itu hanya berikatan dengan satu atom C yang lain gitu. Itu primer. Kalau sekunder berarti
berikatan dengan 2 atom C yang lain. Dan tersier adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom C yang lain. Nah, kita harus tahu dulu klasifikasi dari atom C ini. Nah, ini adalah contohnya, adik-adik, atom primer. Atom C primer itu yang mana? Yaitu CH3 yang ada di posisi nomor 4 dan posisi nomor 1. Tadi definisinya adalah atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C yang lain. Nah, ini berarti posisinya ada pada CH3 yang pertama dan CH3 yang keempat. Dan juga CH3 yang bawah. Ini ya, CH3 yang bawah. Ini CH3 yang bawah, CH3 yang nomor 1, dan CH3 nomor 4. Sekarang kita lihat atom C sekunder. Tadi definisinya adalah atom C yang berikatan dengan 2 atom C yang lain. Kita lihat, yaitu ada pada atom C nomor 2, atom C nomor 3. Atom C nomor 3 ini dia berikatan dengan atom C nomor 2 dan atom C nomor 4. Sekarang atom tersier, atom C tersier adalah C yang berikatan dengan 3 atom C lain. Kita dapat temukan dia pada atom C nomor 2. C nomor 2 ini dia berikatan dengan C1, C3, dan C metil yang ada di bawahnya. Itu. Jadi ini adalah klasifikasi dari atom C. Senyawa ini kita namakan dengan 2-metil butana. 2 ini adalah nomor cabang, jadi nomor atom di mana terdapat cabang. Di sini kita lihat ada cabang di atom C nomor 2, maka kita tulis 2 di depan. Kemudian metil. Metil ini adalah nama cabangnya, karena di sini cabangnya adalah CH3, CH3 itu adalah metil. Jadi kita tulis 2 metil. Dan butana, butana ini adalah rantai induk. Rantai induk. Kita lihat C-nya ada 1, 2, 3, dan 4, di mana C-nya 4 ini melambangkan butana. Jadi nama dari senyawa ini adalah 2-metil butana. Kita lanjutkan, kalau tadi klasifikasi atom C, sekarang adalah klasifikasi atom H. Sama dengan atom C, H juga terdiri atas 3, yaitu hidrogen primer, hidrogen sekunder, dan hidrogen tersier. Hidrogen primer adalah atom H yang berikatan dengan atom C primer. Hidrogen sekunder adalah atom H yang berikatan dengan atom C sekunder, dan hidrogen tersier adalah atom H yang berikatan dengan atom C sekunder. Kita lihat di sini contohnya. Berarti yang paling kanan, paling kiri, dan yang di atas itu adalah hidrogen primer. Kemudian yang C nomor 2, C yang ini yang saya lingkari, ini adalah hidrogen sekunder. Dan yang di tengah ini, di mana dia terikat pada atom C tersier, ini adalah hidrogen tersier. Gitu. Ini adalah klasifikasi atom H. Nah, kita sudah tahu klasifikasi atom C. Penamaan dari atom C tergantung dari urutan ikatannya dalam suatu senyawa. Kita juga tahu klasifikasi dari atom H yang berdasarkan di mana dia terikat pada atom C. Sekarang kita masuk ke klasifikasi dari hidrokarbon. Nah, hidrokarbon terdiri atas beberapa pembagian. Ada yang dikatakan hidrokarbon alifatik atau rantai lurus, lalu ada juga dinamakan hidrokarbon aromatik. Alifatik dan aromatik. Aromatik ini masuknya ke pembahasan benzen. Hidrokarbon alifatik terdiri atas beberapa bagian juga. Ada yang disebut dengan alkana, alkena, alkuna, dan juga alifatik siklik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke alkana dulu. Alkana ini termasuk ke dalam hidrokarbon jenuh. Kalau dikatakan jenuh, berarti dia tidak dapat terputus lagi ikatan rangkapnya. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena ikatannya tunggal. Jadi alkana termasuk ke dalam hidrokarbon ikatan tunggal, dinamakan hidrokarbon jenuh. Baik rantainya lurus ataupun bercabang. Jadi bisa rantai lurus maupun bercabang. Seperti tadi contohnya 2-metil butana termasuk ke dalam alkana tapi rantainya bercabang.
Rantai lurus jika setiap atom karbon berikatan dengan satu atau dua karbon lain. Berarti dia hanya punya atom C primer atau sekunder. Nah, kalau rantai bercabang, dikatakan seperti itu jika paling sedikit ada satu atom karbon yang terikat pada tiga atau empat atom karbon lain. Kemudian hidrokarbon jenuh dengan atom-atom membentuk cincin disebut dengan sikloalkana. Jadi kalau misalkan ada alkana yang dia membentuk cincin, maka disebut dengan sikloalkana. Siklo arti dari kata siklik atau lingkaran atau cincin, dan alkana adalah jenis hidrokarbonnya. Jadi sikloalkana. Rumus umum alkana non-siklik atau rantai terbuka atau rantai lurus adalah CnH2n plus 2. Jadi misalkan C-nya 1, berarti N-nya 1. C1 atau kita satunya nggak usah disebut ya. CH 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2. 4. Jadi CH4. CH4 adalah alkana yang paling sederhana. Atau nama lainnya adalah metana. Kalau C-nya 2, H-nya berapa? Berarti 2 dikali 2 ditambah 2, yaitu 6. Berarti C2H6. Kalau C-nya 3, C3, H 2 dikali 3 ditambah 2, berarti 8. Berarti C3H8. Ini adalah rumus umum dari alkana rantai terbuka atau rantai lurus. Sementara kalau sikloalkana atau bentuknya cincin atau lingkaran, rumusnya adalah CnH2n. Jadi plus 2-nya dihilangkan. Berarti kalau C-nya ada 5, misalkan berarti C5H10. Atau seperti yang dicontoh, C-nya ada 4, berarti C4H8. Ini kalau kita jabarkan strukturnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia membentuk persegi 4. Nah, sekarang masuk ke tata nama alkana. Jadi penamaan ini ada yang disebut penamaan trivial, ada yang disebut penamaan yupak. Trivial ini sebenarnya tidak ada aturan yang jelas. Biasanya didasarkan pada sumber atau asal bahan dari mana senyawa tersebut diperoleh. Misalkan urea, urea itu kan diperoleh awalnya dari urin, ya dari urin mamalia, maka dinamakan dengan urea. Kalau UPAC, UPAC ini kepanjangan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi dia punya aturan tertentu dalam tata nama, meliputi kata dasar, awalan, dan juga akhiran. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah ini ya, dari mungkin juga sudah familiar dengan tata nama alkana. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, metana adalah alkana yang paling sederhana, karena C-nya cuma ada satu. Jadi C1 metana, C2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, dan seterusnya. Ini dicontohkan sampai C-nya ada 10. Ingat tadi rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi bisa dihitung sendiri ya, kalau C-nya sekian, H-nya ada berapa. Lalu ini adalah penjabaran strukturnya seperti ini. Nah, kalau trivial, kita ke trivial dulu. Trivial itu nama umum ya. Nama umum. Misalkan untuk senyawa isobutana, itu adalah nama trivial dari 2-metilpropana. Jadi 2-metilpropananya ini adalah nama yupaknya, dan isobutana adalah nama trivialnya atau nama umumnya. Jadi kalau misalkan ada yang menulis isobutana atau ada juga yang menulis 2-metilpropana, sebenarnya ini adalah senyawa yang sama. Tuh, yang satunya ini adalah yupak, dan yang satunya adalah nama trivial. Nah, ini isopentana itu adalah nama trivial dari 2-metilbutana. Isooktana adalah nama trivial dari 2,2,4-trimetilpentana. Dan neopentana adalah nama trivial dari 2,2-dimetilpropana. Ini contoh dari beberapa nama, yaitu beberapa senyawa alkana, kemudian ini adalah nama yupaknya, lalu ini adalah nama trivialnya, dan ini sumber perolehannya. Contohnya ini mungkin ya, semut. Di dalam semut itu ada formika. Formika, nama trivialnya menjadi asam format.
Formatnya dari Formica. Kalau dinamakan IUPAC, ini adalah asam metanoat. Ya, HCOOH, asam metanoat. Lalu ada asam etanoat, ini adalah nama IUPAC dari asam asetat. Mungkin yang lebih familiar di kita adalah asam asetat ya, kalau di lab. Ini dari cuka atau asetum. Nah, kalau kita lihat strukturnya seperti ini, CH3COOH, ini adalah asam etanoat. Itu dan seterusnya. Nah, sekarang kita belok dulu ke pembahasan yaitu mengenai gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu hidrogen. Ya, alkana yang kehilangan satu hidrogen disebut dengan gugus alkil. Jadi kalau tadi metana itu adalah CH4, kita hapus satu hanya menjadi CH3, dinamakan dengan metil. Jadi akhiran ana itu diganti dengan il. Nah, kalau C-nya 2, itu kan tadi kalau etana itu C2H6. Kita hapus satu hidrogennya menjadi C2H5, berarti namanya menjadi etil. Kalau C-nya 3, propil, C4 butil, C5 pentil, dan C6 heksil, dan seterusnya. Jadi hanya mengganti akhiran ana menjadi il saja, dengan menghilangkan satu atom hidrogen. Ini contohnya ya, jadi metana menjadi metil, seterusnya sampai dekana menjadi dekil. Oke, sekarang kita bicara mengenai rantai cabang. Gimana cara kita memberikan penamaan secara IUPAC gitu ya? Pertama adalah tentukan dulu rantai lurus terpanjang untuk menjadi rantai induk dan rantai utama dan nama utama. Jadi sebelum kita memberi nama, kita harus tentukan dulu mana ini rantai yang terlurusnya atau terpanjangnya. Cari nih, misalkan ada struktur seperti ini. Kita harus cari nih mana yang paling panjang di antara urutan-urutan dari CH-CH ini gitu ya adik-adik. Misalkan saya mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di 7. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti lebih panjang dibanding yang sebelumnya. Berarti ini adalah rantai yang terpanjangnya. Ketika sudah menemukan rantai lurus terpanjang, itu kita jadikan sebagai rantai induk dan nama utama. C-nya 8 berarti oktana. Jadi C-nya kita tentukan ada 8 atau oktana. Kemudian nomor 2, beri nomor rantai induknya dimulai dari karbon yang paling dekat dengan rantai cabang. Kita highlight ini adalah tadi rantai induknya. Nah, manakah yang paling dekat dengan rantai cabang? Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, berarti atom C nomor 5 yang memiliki rantai cabang. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti C nomor 4 ini yang paling dekat dengan rantai cabang. Oleh sebab itu, untuk penamaan, pemberian nomor rantai induk dimulai dari yang sisi sebelah sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah itu beri nama rantai cabangnya. Kita sudah dapat rantai terpanjangnya, kita sudah beri nomor dia. Selanjutnya adalah kita beri nama rantai cabangnya. Di nomor 4 ini adik-adik, ada 2 rantai cabang. Yang pertama adalah CH3 dan yang kedua adalah CH2CH3. CH3 adalah metil. C2H5 adalah etil. Berarti rantai cabang yang pertama adalah metil dan cabang yang kedua adalah etil. Selanjutnya beri nama lengkap dengan urutan nomor karbon rantai cabang, nama rantai cabang, dan nama induk. Kita lihat di sini, pertama adalah nomor karbon rantai cabang. Tadi ada pada atom C nomor 4, berarti 4. Kemudian nama rantai cabangnya antara etil dengan metil,
lebih dulu secara alfabetis adalah etil. Jadi kita tulis dulu 4 etil, 4 metil, karena cabangnya ada 2 ya, dan nama rantai utamanya atau nama induknya yaitu oktana. Jadi, senyawa ini adalah 4 etil 4 metil oktana. Nah, ini adalah tata cara penamaan dari segi IUPAC, jadi secara sistem IUPAC pada alkana. Ini ya, ini adalah gugus alkil cabang. Ini misalkan dia terikat pada rantai utama. Ini kita namakan dengan N-butil. Misalkan ini terikat pada atom C nomor 2, berarti 2 butil seperti itu. Kalau pada C nomor 5 berarti 5 butil. Kenapa butil? Karena C-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ingat dari butana yang kehilangan satu atom H. Kemudian yang ini, kalau bentuknya seperti ini, itu kita sebut dengan isobutil. Jadi, ada 3 atom C, dan di atom C nomor 2 ini dia juga bercabang lagi menjadi metil. Itu disebut dengan isobutil. Kalau bentuknya seperti yang kedua ini, kita namakan sekbutil. Dan seperti yang di bawah, itu adalah terbutil. Ya, ini beberapa penamaan dari gugus alkil cabang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan senyawa alkana kita itu punya lebih dari satu substituen atau ada lebih dari satu substitusi gugus atau senyawa pada rantai utamanya? Nah, jika rantai induk punya lebih dari satu substituen atau substitusi, maka diurutkan berdasarkan nama gugusnya. Tadi seperti yang contoh di awal, ada etil, ada juga metil. Nah, urutan penamaannya dimulai berdasarkan alfabetis. Antara E dengan M berarti duluan yang E. Maka ditulis tadi 4 etil, 4 metil oktana. Nah, untuk contoh yang di slide, ini kita lihat rantai induknya yang terpanjang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu heptana. Kemudian penomorannya kita mulai dari yang paling dekat dengan rantai cabang, berarti dari yang ujung sebelah kiri. 1, 2, 3. Di atom C nomor 3 itu mengikat gugus etil. Ini ya, CH2, CH3. Berarti kita tulis 3 etil. Kemudian di atom C nomor 4, di sini dia mengikat propil dalam bentuk isopropil. Tadi ya ingat di slide yang sebelumnya, kalau bentuknya seperti ini, itu adalah isopropil. Jadi nama senyawa ini adalah 3 etil 4 isopropil heptana. Hasil lanjutan, kalau misalkan rantai induknya punya lebih dari satu substitusi yang sama, maka diberi nomornya gugus tersebut dan diberi awalan sesuai jumlah gugus yang sama. Kalau gugusnya ada 2 yang sama, maka disebut dengan di. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta. Misalkan seperti ini dia punya 2 gugus metil. Berarti kita harus tulis dulu nomornya, yaitu 2,3 dimetil butana. Karena dia punya 2 gugus metil, maka disebut dengan dimetil. Nah, kalau ini dia punya 3 gugus metil. Kita tulis lokasi C-nya, yaitu 2,2,3 trimetil pentana. Oke, tadi sudah mengenai tata nama alkana, yang sebenarnya itu juga nanti akan berlaku untuk penamaan pada senyawa alkana dan juga alkunah. Hanya nanti beda di akhirannya aja, gitu ya. Jadi tata nama sebenarnya nanti akan berlaku untuk semuanya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang sifat fisikokimia. Nah, ini adalah yang membedakan antara hidrokarbon yang satu dengan yang lain. Dan ini adalah dasar dari identifikasi atau analisis mengenai senyawa hidrokarbon. Jadi kalau kita ingin mengetahui atau mengidentifikasi suatu senyawa, kita harus paham mengenai sifat fisikokimianya dulu.
Pertama, untuk alkana, dia itu sifatnya nonpolar atau kepolarannya sangat lemah. Gitu ya. Titik didih dan titik leleh akan naik seiring dengan bertambahnya atom C atau karbon. Jadi antara CH3 dengan C2H6 itu titik didihnya lebih tinggi yang C2H6. Karena semakin banyak atom C, maka akan menaikkan titik didih dan juga titik leleh dari senyawa hidrokarbon alkana. Nah, kecuali alkana yang sangat kecil, titik didih akan naik 20-30 derajat untuk setiap bertambahnya karbon pada rantai. 4 alkana pertama berbentuk gas. Jadi antara CH4 sampai C4H10 itu bentuknya gas. Metana sampai butana itu adalah berbentuk gas. 13 alkana berikutnya, dari mulai C5 sampai C12, C17 itu berbentuk cair, dan 18 ke atas itu bentuknya padat. Oke, jadi kalau bentuk padat itu kan memang lebih tinggi ya titik didih dan titik lelehnya dibandingkan dengan bentuk cair dan juga bentuk gas. Jadi masih berhubungan sifat yang nomor 4 dengan sifat nomor 2. Ingat, C1 sampai C4 bentuk gas, C5 sampai C17 bentuk cair, dan di atas C18 itu bentuknya padat. Isomer rantai cabang punya titik didih yang lebih rendah daripada isomer rantai lurusnya. Jadi kalau rantai cabang itu menurunkan titik didih dibandingkan rantai lurusnya. Misalkan di sini titik didih N-butana itu adalah 0 derajat Celcius, sementara yang bentuk cabangnya, yaitu isobutana, itu titik didihnya minus 12 derajat Celcius. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan rantai lurusnya. Pentana 36 derajat, isopentana 28 derajat. Tuh. Nah, neopentana yang memiliki dua cabang itu adalah 9,5 derajat. Jadi antara rantai lurusnya 36, rantai cabang yang hanya punya satu cabang 28 derajat, dan yang punya dua cabang itu adalah 9,5 derajat. Jadi semakin banyak cabangnya, semakin menurunkan titik didih dari senyawa alkana. Kemudian sifat yang keenam, alkana larut dalam pelarut nonpolar. Jelas, karena tadi sifat pertama dia adalah senyawa nonpolar juga. Senyawa nonpolar akan lebih larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Contoh pelarut nonpolar ada benzen, ether, dan senyawa ini tidak larut dalam air dan pelarut dengan kepolaran tinggi. Gitu ya. Alkana dan sikloalkana tidak reaktif, jadi tidak mudah bereaksi. Misalnya dengan asam kuat, basa, oksidator, dan reduktor, dibandingkan dengan senyawa organik lain yang punya gugus fungsi. Kadang-kadang sering disebut dengan parafin, gitu ya. Jadi dari bahasa Latin, parafin itu adalah parum affinis, yaitu afinitas yang kecil sekali. Jadi tidak mudah untuk bereaksi dari senyawa alkana dan sikloalkana ini. Nah, ini adalah sifat fisikokimia dari alkana. Dan ini adalah beberapa senyawa alkana. Kemudian ini baris yang kedua ini adalah formulanya atau rumus molekulnya. Kemudian ada titik leleh, titik didih. Lalu ini ada yang paling kanan itu adalah density-nya. Oke, nah next adalah mengenai pembuatan atau sintesis. Pembuatan atau sintesis. Jadi kita bisa mensintesis alkana ini dari apa saja sih gitu ya. Pertama adalah dengan reaksi hidrogenasi alkena dan alkuna. Reaksi hidrogenasi berarti penambahan hidrogen. Namanya juga hidrogenasi, berarti penambahan hidrogen dari senyawa alkena dan alkuna. Jadi alkana dapat dibentuk dari penambahan hidrogen dari senyawa alkena dan alkuna. Reaksi heterogen menggunakan gas atau H2 cair dengan katalis padat. Katalisatornya kita bisa menggunakan Ni, Pd, atau Pt. Pelarutnya kita bisa pakai etanol dan juga etil asetat. Di sini contohnya dari propena. Propena jadi CH3, CH, CH2. Yang kalau alkena itu kan punya dua ikatan rangkap ya.
Jadi karena C-nya 3 kita sebut dengan propena. Propena kita reaksikan dia dengan gas hidrogen yaitu H2. Jadi reaksinya menggunakan hidrogen gas atau H2. Nanti dengan katalisator Ni dengan pelarut etanol pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 50 atmosfer. Dengan kondisi seperti ini dapat terbentuk senyawa propana. Jadi hanya akan masuk ke atom C yang sebelah sini, kemudian H yang satu lagi akan masuk ke atom C sebelah sini. Otomatis ikatan rangkap duanya akan menjadi putus. Maka dia berubah dari alkena menjadi alkana. CH3, CH2, CH3. Tuh, ini contoh sintesis yang pertama, yaitu dari hidrogenasi alkena. Hidrogenasi berarti mereaksikan dengan gas hidrogen. Ini contoh yang lain dari 2-metilpropena. Sama, kita gunakan hidrogenasi dengan gas H2, kemudian katalisatornya Ni, pelarutnya adalah etanol. Kondisi suhu 25 derajat dan tekanan 50 akan menjadi isobutana. Hanya akan masuk ke sini, hal yang kedua akan masuk ke sebelah sini. Ya, jadi hanya ini akan kemana sih? H2 ini akan berikatan dengan atom C di mana terdapat ikatan rangkap. Makanya ikatan rangkapnya kemudian akan terputus. Dari 2-metilpropena menjadi isobutana. Kemudian ada sikloheksen. Ini juga, walaupun dia bentuknya siklis, tapi dia juga termasuk ke dalam alkena. Alkena kalau kita reaksikan hidrogenasi dengan gas hidrogen, kalau ini menggunakan katalisator PD, pelarutnya masih sama, hanya saja dia tekanannya lebih rendah dibandingkan yang di atas ya. Nanti dia akan berubah menjadi sikloheksana. Yang di bawah ini siklononin 6-on akan berubah menjadi siklononanon. Jadi ada ikatan rangkap yang terputus. Dan ada penambahan 2 atom H. Oke, nah selain hidrogenasi pada alkena dan alkuna, kalau alkuna otomatis dia akan reaksinya 2 kali lipat dibandingkan dengan alkena. Karena kalau pada alkuna itu kan ikatan rangkapnya ada 3 ya adik-adik. Jadi hidrogenasi pertama dia akan berubah dari alkuna menjadi alkena. Hidrogenasi yang kedua baru dia akan merubah dari alkena menjadi alkana. Itu bedanya dengan alkena atau alkuna. Nah, reaksi sintesis yang kedua adalah reduksi alkil halida. Jadi kita bisa melakukan reduksi terhadap senyawa alkil halida sehingga menghasilkan senyawa alkana. Persamaan umum reaksinya adalah seperti yang ada di slide. Jadi Rx ini adalah lambang dari alkil halida, R ini adalah rantai alkil, dan X ini adalah lambang dari halida, senyawa halida ya. Ini bisa menggunakan katalisator Zn, kemudian nanti akan menghasilkan senyawa alkana atau RH. Contohnya ini ada 2 bromobutana. Br-nya ini adalah halidanya. Jadi CH3, CH, kemudian bercabang ke Br, kemudian CH2, CH3. 2 bromobutana. Kemudian kita reaksikan reduksi dengan HBr dengan bantuan Zn ya sebagai katalisator menghasilkan butana plus ZnBr2. Jadi Zn akan berikatan dengan Br yang ini dan Br yang ini, sementara H pada HBr itu akan terlepas dan berikatan dengan menggantikan atom Br yang pertama ini. Jadi H dengan Br akan bertukar posisi sehingga menghasilkan senyawa alkana yaitu butana plus reaksi sampingannya yaitu ZnBr2. Begitupun dengan ini isopentil bromida atau 1-bromo-3-metil-butana. Kita reduksi dia dengan HBr dengan bantuan Zn nanti akan menghasilkan isopentana. Ya, isopentana. Jadi Br-nya akan putus, kemudian digantikan dengan 1 atom H,
masuk ke sini, menjadi CH3. Oke, itu reaksi sintesis yang kedua. Reduksi menggunakan alkil halida. Lalu ada sintesa Wurtz. Ini adalah reaksi alkil halida dengan logam. Jadi tadi sama-sama alkil halida ya, tapi ini menggunakan logam. Misalkan di sini ada 2CH3I, ini adalah alkil halidanya. Kemudian logamnya di sini menggunakan Na, nanti akan berubah ketika direaksikan menjadi CH3CH3. Itu jadi etana plus 2 NaI. Lalu juga sintesa Grignard, ini yang juga sering terjadi di lab untuk sintesis alkana menggunakan reaksi Grignard. Ini adalah reaksi alkil halida dengan Mg dengan bantuan ether dan air. Jadi ini adalah alkil halidanya Rx plus Mg, kemudian dengan bantuan ether menjadi RMgx plus air, nanti akan menjadi suatu alkana. RH-nya ini alkana. Plus MgOHx, senyawa sampingannya. Jadi tadi ada hidrogenasi, kemudian hidrogenasi dari alkana dan alkuna, kemudian ada reduksi alkil halida, lalu ada sintesa Wurtz, ada sintesa Grignard. Kemudian ada juga sintesa Dumas. Ini menggunakan pemanasan garam natrium karboksilat dengan NaOH. Jadi garam natrium karboksilatnya adalah CH3COONa plus natrium hidroksida atau NaOH nanti akan menghasilkan metana plus Na2CO3. Oke, kemudian kita sudah tahu bagaimana cara pembuatannya atau sintesanya atau sintesisnya. Kemudian kita juga harus belajar tentang reaksi kimianya, jadi reaksi yang dapat terjadi pada hidrokarbon alkana. Karena tidak semua reaksi kimia itu bisa terjadi pada alkana, gitu ya. Apa saja yang dapat terjadi? Reaksi yang dapat terjadi pada alkana, pertama adalah halogenasi. Halogenasi ini berarti reaksi dengan halogen atau halida. Ini reaksi umumnya, rumus reaksi umumnya yaitu RH plus X2. X2 ini adalah halidanya. Pada suhu yang tinggi dan juga bantuan cahaya, nanti dia akan berubah menjadi alkil halida. Tuh, tadi ingat ya, untuk reaksi pembentukan alkana itu dari reduksi alkil halida. Nah, ini reaksi halogenasi ini adalah reaksi kebalikannya, yaitu reaksi antara alkana dengan halida menghasilkan alkil halida. Jadi kalau mau membuat alkana berarti reduksi. Nah, kalau untuk reaksi kimia secara umumnya berarti dia menghasilkan alkil halida seperti ini. Ini reaktivitas ya. Jadi kalau Cl itu lebih reaktif dibandingkan Br. Untuk H tersier itu lebih reaktif dibandingkan H sekunder dan H primer. Ini contohnya tadi dari halogenasi. Di sini dia menggunakan Cl2, jadi halogennya itu adalah klor. Nanti di sini Cl-nya akan masuk dan satu atom H-nya akan keluar. Ini harusnya plus HCl gitu ya. Dari isobutana menjadi isobutil klorida. Seperti itu. Kemudian ini ada combustion, reaksi yang kedua dengan menggunakan flame. Itu ya. Jadi dari alkananya plus O2 nanti akan menghasilkan senyawa baru seperti itu. Contohnya di sini ada butana, pentana. Pentana ya, karena C-nya ada 5 ditambah dengan O2. Kemudian akan menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi reaksi pembakaran seperti itu. Kemudian ada pirolisis. Pirolisis ini menggunakan katalis bisa, tidak menggunakan katalis juga bisa. Suhunya juga relatif suhu tinggi, yaitu 400 sampai 600 derajat Celcius. Jadi pirolisis. Nanti akan menghasilkan H2 plus alkana dalam bentuk kecil dan juga alkena. Ini reaksi pembakaran sempurna. Jadi kalau reaksi pembakaran itu ada yang terjadi secara sempurna dan ada yang tidak sempurna. Untuk reaksi pembakaran sempurna pada alkana, reaksinya seperti ini.
Jadi misalkan itu metana plus 2O2, nanti akan menjadi CO2 plus 2H2O, menghasilkan energi 213 kilokalori per mol. Untuk butana, ini kita bisa setarakan nanti ya adik-adik. Jadi kok bisa muncul 2, bisa muncul 2, ini kok bisa muncul 13, bisa muncul 8, bisa muncul 10. Ini dari penyetaraan reaksi kimia. Nah, kalau penyetaraannya itu setara, maka dia disebut dengan pembakaran sempurna. Nanti akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna pembakarannya, dia akan menghasilkan karbon monoksida atau karbon saja. Gitu. Jadi kalau misalkan seperti knalpot gitu ya, asap knalpot itu adalah contoh pembakaran tidak sempurna. Karena hasilnya adalah karbon monoksida. Kalau pembakaran sempurna itu nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini reaksi kimianya. Oke, nah di dalam alkana itu ada senyawa sikliknya. Kita sebut dia dengan sikloalkana. Sikloalkana untuk penamaan pertama diberi nama dengan awalan siklo pada nama alkana rantai terbukanya yang mempunyai jumlah karbon yang sama dengan cincinnya. Seperti ini, C-nya 3 berarti siklopropana, C-nya 4 siklobutana, C-nya 5 siklopentana, dan seterusnya. Kemudian tata nama yang kedua, substituen atau gugus rantai cabang gitu ya. Rantai cabang pada cincin seperti alkil, halogen diberi nama dan posisinya ditandai dengan nomor atau angka. Sebenarnya sama dengan tata nama pada rantai lurusnya tadi yang di awal. Berilah tanda posisi 1 pada karbon tertentu dan nomor pada karbon lainnya sesuai arah jarum jam atau sebaliknya. Tuh, jadi bisa penamaannya sesuai dengan arah jarum jam jika terdapat substituen. Tuh ya, jadi kalau ini misalkan yang ini yang gampang, ada sikloheksana. Pada ini dia punya substituen metil, ini juga punya metil. Nah, kita bisa tentukan ini nomor C1, kemudian searah jarum jam, berarti yang kanan itu 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 1,3 dimetil sikloheksana penamaannya. Nah, untuk lebih mudah, cincin alifatik dapat digambarkan sebagai bentuk segitiga untuk siklopropana, segi 4 untuk siklobutana, segi 5 untuk siklopentana, dan seterusnya. Setiap sudut ini dia mempunyai 2 atom H. Jadi sebenarnya sama seperti yang tadi ya, hanya saja hanya tidak ditulis C dan hanya tidak ditulis. Jadi kita langsung menggambarkan bentuk garisnya saja. Nah, setiap sudut mempunyai 2 atom H. Kemudian senyawa polisiklik yang eh, lebih dari satu senyawa siklo. Jadi kalau kita punya lebih dari satu senyawa siklo, kita namakan dengan senyawa polisiklik. Mengandung 2 atau lebih cincin yang menggunakan 2 atau lebih atom karbon secara bersama-sama. Kalau kita lihat di sini ada bisiklo, ada 2 siklo, yaitu 2,2,1 heptana. Kenapa heptana? Karena kita kalau hitung rantai terpanjangnya itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dinamakan heptana. Bisiklo 2,2,1. Jadi di posisi inilah ada 2 siklo gitu ya, ada 2 cincin. Atau nama trivialnya adalah norbornana. Itu heptana karena mengandung 7 atom karbon, bisiklo karena dia punya 2 cincin, 2,2,1 karena jumlah karbon antara pangkal jembatan adalah 2. C2, C3, kemudian ada 2 juga, C5 dan C6, dan 1 pada C7. Jadi 2, 2, 1. Ini contoh-contoh yang lain. Nah, ada juga bentuk-bentuk lain yang unik dan juga bagus ini ya. Ini kan bentuk kubus, lalu ini ada basketan gitu. Ini adalah penamaan dari senyawa polisiklik.
Kemudian pembuatan sikloalkana. Jadi kalau yang awal itu kan sintesis atau pembuatan alkananya saja yang rantai lurus. Nah, kalau yang ini adalah pembuatan alkana yang bentuknya rantai tertutup atau siklo. Nah, pembuatan sikloalkana pertama adalah siklisasi, yaitu merubah senyawa rantai terbuka menjadi suatu senyawa yang mengandung suatu cincin. Namanya siklisasi. Yang dari awalnya dia rantainya terbuka atau lurus, kemudian kita bentuk menjadi cincin. Lalu yang kedua, merubah senyawa siklik menjadi senyawa siklik yang lain. Jadi dia sudah dalam bentuk siklik, kita rubah menjadi senyawa siklik yang lainnya. Misalkan suatu alkohol siklik dapat menjadi alkil halida siklik. Jadi alkohol siklik kita rubah, kita reaksikan dapat menjadi alkil halida siklik juga. Atau suatu alkena siklik kita dapat rubah menjadi alkana siklik. Ini contoh reaksi siklisasi dari suatu senyawa organometalik. Organometalik berarti dia menggunakan logam dari suatu alkil halida. Contohnya ini adalah 1,3 dikloropropana. Ini rantai terbuka ya. Rantai terbuka, kemudian kita reaksikan dengan Zn dan NaI, nanti akan menjadi siklopropana. Jadi akan lepas gitu sih. Halogennya akan lepas menjadi siklopropana. Nah, selanjutnya adalah reaksi dari sikloalkana. Ini adalah reaksi halogenasi ya. Jadi menggunakan halogen, sini contohnya ada Cl2 dan Br2 dari siklopropana. Sini dari siklopropana, kemudian direaksikan dengan Cl2 dengan bantuan cahaya, nanti dia akan berubah menjadi senyawa klorosiklopropana. Jadi Cl-nya akan masuk satu dan satu atom H itu akan keluar berikatan dengan Cl yang satu lagi menjadi siklopropana plus HCl. Begitupun dengan Br2 di sini siklopentana direaksikan dengan Br2 nanti akan menjadi bromosiklopentana dan plus HBr. Itu. Ini adalah reaksi halogenasi. Lalu ini reaksi yang kedua yaitu dari siklopropana lagi. Contohnya ini kita reaksikan dengan Ni kemudian dengan hidrogen gas pada suhu 80 derajat Celcius nanti akan menjadi propana. Jadi siklonya akan putus, cincinnya akan putus menjadi rantai lurus. Kemudian dengan Cl2 dengan bantuan FeCl3 nanti dia akan berubah menjadi 1,3 dikloropropana. Kemudian dengan bantuan asam sulfat itu akan berubah menjadi propil alkohol. Jadi bisa juga dari sikloalkana kita rubah menjadi alkohol. Ini dengan bantuan asam yaitu H2SO. Nah, tadi itu adalah pembahasan tentang satu jenis senyawa hidrokarbon yaitu alkana. Dalam alkana juga ada sikloalkana, kemudian juga sempat dibahas juga mengenai gugus alkil. Ya. Dari mulai tata namanya, sifat fisikokimia, sampai ke sintesis dan juga reaksi kimia yang dapat terjadi pada alkana. Sekarang kita lanjutkan pada yang kedua, klasifikasi hidrokarbon yang kedua yaitu alkena. Kalau alkana tadi, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Kalau alkena, yaitu CnH2n. Kemudian yang pertama adalah tata nama dulu. Jadi tata nama berarti ya penamaan gitu ya. Aturannya sama dengan alkana, yaitu dengan melakukan beberapa tambahan. Pertama adanya ikatan ganda 2 diberi akhiran ena. Jadi kalau alkana itu rantai ikatannya tunggal, kalau alkena itu ikatannya rangkap 2 atau ganda 2. Kalau alkana akhirannya ana, kalau alkena kita ganti dengan ena. Ya, akhiran ena digunakan jika jenis ikatan tersebut terdapat bersamaan dalam satu senyawa. Dalam senyawa siklik yang mengandung ikatan ganda, maka cara penomoran adalah karbon yang mempunyai ikatan ganda mendapatkan nomor yang lebih rendah atau lebih kecil.
Kedudukan ikatan ganda dinyatakan menurut nomor atom karbon yang paling rendah dari setiap ikatan ganda. Nomor-nomor ini diletakkan di awal nama senyawa. Tuh, kita langsung ke contoh. Di sini, jadi nomor pertama itu dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Baru setelah itu rantai cabang gitu ya. Jadi satunya sebelah sini, dua ini, tiga, empat, dan lima. Jadi secara nama itu adalah, sebutkan dulu rantai cabangnya, yaitu pada atom C nomor 4 metil, 2 pentena. Jadi rantai cabangnya dulu, yaitu pada atom C nomor 4 mengikat gugus metil. 2, ini karena pada atom C nomor 2 itu ada ikatan rangkap 2. Jadi 4 metil, 2 pentena. Pentena karena C-nya ada 5, rantai utamanya ada 5. Ena karena dia termasuk alkena. Ya, karena dia punya ikatan rangkap 2. Contoh lainnya ini adalah 2,4,4 trimetil 2 pentena. Sama, kita beri nomor 1 pada yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Kemudian kita lihat ada berapa rantai cabang. Ada 1, ada 2, ada 3. Pada atom C nomor 2, pada atom C nomor 4. Jadi 2,4,4 trimetil, karena dia mengikat juga gugus metil, 2 pentena. Ini contoh lain, yaitu 2 kloro 1,3 butadiena. Kemudian contoh yang keempat ada 3,6 dimetil 1,3,6 oktatriena. Sifat fisikokimia dari alkena. Titik didihnya rendah, semakin meningkat dengan kenaikan massa molekul. Alkena bercabang punya titik didih yang lebih rendah. Sama tadi ya, seperti yang alkana. Punya kerapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Sedikit polar. Jadi kalau tadi alkana itu non-polar, nah alkena dia punya sifat polar yang lebih sedikit, lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Jadi sedikit polar. Karena di alkena ini dia punya ikatan P gitu ya. Karena mudah terpolarisasi, sehingga ada interaksi dipol-dipol saat ikatan tersebut terbentuk. Jadi karena ikatannya rangkap, yang merupakan jenis ikatan V, maka dia memiliki sifat sedikit polar. Nah, gugus alkil merupakan gugus pendonor elektron terhadap ikatan P, sehingga dapat terbentuk momon dipol yang kecil. Jadi karena adanya ikatan itu mengakibatkan sifat polar dari alkena. Sintesis atau pembuatannya bisa kita buat dari dehidrohalogenasi alkil halida. Dehidro, penghilangan hidrogen. Halogenasi berarti juga penghilangan halogen dari suatu alkil halida. Kita lihat di sini ada butil klorida, C-nya ada 4 dan dia mengikat Cl, dinamakan dengan butil klorida. Kita tambahkan dengan suatu basa yaitu KOH, dia akan menjadi 1 butena. Jadi 1H dan Cl-nya dia akan lepas. Ya, akan lepas, nanti akan berubah menjadi 1 butena. Plus KCl plus H2O. Contoh yang kedua dari dehidrohalogenasi, yaitu sek-butil klorida. Kita reaksikan dengan KOH, nanti akan berubah menjadi 2 butena. Ya, HCl-nya akan keluar. H di sini akan lepas 1, dan di sini Cl-nya akan lepas juga. Jadi ini hanya ada 1, sehingga muncullah ikatan rangkap 2. Kemudian sintesis yang kedua bisa dilakukan dengan dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol. Jadi penghilangan ini akan menghasilkan air, molekul air dari suatu senyawa alkohol. Sini contohnya menggunakan etanol CH3CH2OH, dilakukan dehidrasi dengan bantuan asam sulfat
pada suhu 170 derajat Celcius. Nanti ada hasil antaranya sebenarnya di sini ya, yaitu ion karbonium akan menghasilkan etena plus H2O. Ini dari etanol didehidrasi nanti akan menghasilkan etena plus H2O. Dehidrasi itu kan berarti mengeluarkan H2O, mengeluarkan molekul air. Kemudian contoh yang kedua di sini ada 1, 2, 3, 4 butanol. Butanol dilakukan dehidrasi nanti akan menghasilkan butena plus H2O. Butena plus 2 butena plus H2O. Kemudian ini juga contoh yang lain, nanti bisa dilihat ya, ada eh, dua butanol, nanti dia akan menghasilkan butena juga. Jadi dari alkohol kemudian dehidrasi menghasilkan senyawa alkena. Lalu hidrogenasi alkuna. Hidrogenasi alkuna. Jadi penambahan gas hidrogen pada alkuna itu juga dapat membentuk senyawa alkena. Di sini alkunanya adalah 2 butuna. Kita lakukan hidrogenasi, yaitu penambahan gas hidrogen H2 dengan bantuan katalisator Ni, sama seperti yang alkana tadi. Nanti dia akan menghasilkan 2 butena. Jadi ini ya, tadi akan putus. Ikatan rangkap tiganya akan putus satu, berubah menjadi alkena. Kalau ini kita lanjutkan, kita lakukan hidrogenasi, nanti akan menjadi alkana. Jadi reaksinya bisa diteruskan. Kemudian ada pirolisis, sama juga seperti alkana, pirolisis atau cracking. Ini dari C8H18 bisa menjadi C4H8, C4H10, C8H16. Reaksi alkena, reaksi yang dapat terjadi pada alkena yaitu adisi. Adisi hidrogen atau hidrogenasi. Tadi dampak dari terjadinya reaksi hidrogenasi adalah terbentuknya alkana. Nah, adik-adik, berarti alkana itu tidak dapat terjadi reaksi adisi. Karena tidak ada lagi yang dapat diputus ikatan rangkapnya. Maka reaksi adisi ini hanya dapat terjadi pada alkena dan juga nanti alkuna. Pada adisi hidrogen atau kita sebut dengan hidrogenasi, alkena akan ditambahkan dengan gas hidrogen menggunakan bantuan katalisator dan menghasilkan senyawa alkana. Hidrogenasi meliputi pemutusan ikatan pi, jadi ikatan rangkap duanya akan putus. Ini menghasilkan kalori 40 kilokalori. Kemudian pemutusan ikatan H dengan H atau pembentukan dua ikatan CH. Ya, ini kalau pemutusan ikatan pi, ini kalau pemutusan ikatan H, dan ini adalah pemutusan dua ikatan CH. Jumlah panas yang dikeluarkan bila 1 mol senyawa tidak jenuh dihidrogenasi disebut dengan panas hidrogenasi. Jadi kalau reaksi adisi hidrogen atau reaksi hidrogenasi itu menghasilkan energi yang disebut dengan panas hidrogenasi. Lalu ada adisi halogen. Kalau tadi adisi hidrogen, ini adisi halogen, penambahan halogen. Bisa Cl, bisa Br, bisa I gitu ya, tapi biasanya I itu tidak dapat bereaksi. Yang paling sering adalah adisi atau penambahan Cl atau Br. Dan reaksinya berlangsung dengan cepat. Contohnya ini, propena kita reaksikan adisi halogen dengan Br2 dengan bantuan kloroform, lalu menghasilkan CH3, CHBr, dan CH2Br. Jadi Br-nya akan masuk memutus ikatan rangkap 2 pada alkena. Adisi Br2 dipergunakan untuk menunjukkan ikatan rangkap CC. Ikatan Br2 dalam CCl4 yang berwarna merah coklat bila terjadi reaksi adisi, warna coklat dapat segera hilang atau tidak berwarna. Jadi salah satu identifikasinya secara kasat mata, kalau kita ingin lihat reaksinya berhasil atau tidak, maka dari warna coklat itu akan berubah menjadi tidak berwarna. Lalu ada adisi hidrogen halida.
Berarti HX gitu ya, X lambang dari halida. Dari alkena direaksikan dengan HX atau hidrogen halida nanti dapat menjadi senyawa alkil halida. Ini berdasarkan aturan Markov-Nikov, di mana adisi asam terhadap alkena yang tidak simetris, atom H akan terikat pada atom C yang telah mengikat atom H lebih banyak. Jadi nanti hanya pada hidrogen halida akan berpindah ke atom C yang mengikat atom H lebih banyak. Contohnya ini, CH3CH CH2 kita reaksikan dengan HBr, bisa ada dua hasil gitu ya. Kalau tanpa reaksi peroksida, nanti hasilnya CH3, CHBr, lalu CH3. Ini berdasarkan aturan Markov-Nikov. Namanya 2-bromo-propanas. Hasil yang kedua, itu dengan menggunakan peroksida, menghasilkan 1-bromo-propana. Jadi Br-nya di depan. Br-nya di atom C yang pertama. Lalu ada adisi asam sulfat. Jadi alkena ini memang reaksinya adisi gitu ya kebanyakan. Adisi asam sulfat berarti penambahan asam sulfat. Seperti ini bisa dilihat sendiri. Lalu adisi H2O atau hidrasi. Tadi kalau dehidrasi itu kan penghilangan molekul H2O. H2O-nya dikeluarkan. Nah, kalau adisi berarti hidrasi. Penambahan molekul air. Ini alkenanya plus H2O nanti akan menjadi seperti ini. Akan menjadi senyawa alkohol. Jadi OH-nya ini adalah lambang dari alkohol. Contohnya, ini ada propena. Propena ditambah dengan H2O. Nanti akan menghasilkan 2-propanol. Lagi-lagi, karena adisi, maka ikatan rangkapnya akan putus. Lalu ada reaksi pembentukan halohidrin. Halo ini dari halogen, hidrin ini dari molekul airnya ya. Halohidrin. Ini contohnya eten alkenanya direaksikan dengan halida plus H2O nanti akan menghasilkan senyawa halohidrin gitu ya. Halohidrin itu maksudnya adalah alkohol, dia punya gugus OH dan juga punya gugus halida atau halogen plus HX. X2-nya ini S2 ini bisa berupa Br2 atau Cl2. Contohnya ini ada propena. Propena kita reaksikan dengan Cl2 menghasilkan senyawa kloropropana. Kloropropana kita tambahkan dengan H2O nanti akan menjadi propilen klorhidrin atau nama yupaknya adalah 1-kloro 2-propanol. Jadi ada halidanya, ada juga alkoholnya. 1-kloro 2-propanol plus HCl. Jadi reaksi pertama menggunakan halidanya, seperti tadi adisi halogen ya, menggunakan senyawa halogen. Kemudian direaksikan lanjutan dengan penambahan molekul air atau hidrasi. Jadi halohidrin gitu ya. Menghasilkan senyawa seperti ini. Jadi dia punya alkohol iya, punya juga gugus halidanya plus HCl. Lalu juga ada reaksi dimerisasi. Dimerisasi seperti ini. Dari mulai alkena, kemudian direaksikan dengan alkena yang lain, menggunakan asam pekat H2SO4 pada suhu yang cukup tinggi 80 derajat Celcius. Nanti akan bergabung dua senyawa tersebut dengan bantuan katalisator Ni nanti bisa menghasilkan suatu alkana gitu ya. Jadi dimerisasi ini bisa menghasilkan senyawa baru yaitu alkana. Dimerisasi alkena bisa menghasilkan senyawa alkana. Lalu ada epoksidasi, ini menggunakan asam peroksibenzoat. Reaksinya seperti ini. Kemudian ada hidroksilasi atau pembentukan glikol. Reaksinya seperti ini, itu menggunakan KMNO4 atau juga bisa menggunakan asam ini ya, COOH. Pembentukan senyawa glikol. Lalu ada ozonolisis, menggunakan ozon atau O3. Nanti hasil akhirnya itu adalah berupa gugus karbonil, bisa berupa aldehid dan juga keton.
Oke, ini contoh-contoh senyawa yang menggunakan reaksi organisasi. Kemudian ada reaksi polimerisasi. Polimerisasi itu adalah penggabungan beberapa molekul kecil menjadi satu senyawa besar atau molekul besar dengan menggunakan cara pemanasan pada suhu tertentu. Bila reaksi polimerisasi terjadi dari dua molekul alkena, maka disebut dengan dimer. Kalau terjadi dari 3 molekul alkena, trimer, 4 molekul alkena disebut dengan tetramer, kalau lebih dari itu disebut dengan polimer, maka dinamakan reaksinya polimerisasi. Kalau molekul tunggalnya disebut dengan monomer. Ini contoh reaksinya. Oke. Nah, itu alkena, adik-adik. Jadi sebenarnya sebagian besar itu reaksinya adisi ya, reaksi penambahan, yang dapat memutus ikatan rangkapnya dan juga merubahnya menjadi senyawa lain. Tadi kebanyakan kita contohkan berubah menjadi alkana, berubah menjadi alkohol, atau juga ada aldehid dan juga keton. Nah, alkuna tidak jauh berbeda juga dengan alkena. Rumus umumnya yaitu CnH2n-2. Jadi kalau alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n-2, dikurangi 2. Tata nama ini juga sama dengan alkena dan alkana, tapi dengan beberapa tambahan gitu ya. Ada ikatan ganda 3, kita beri akhiran una. Dalam senyawa siklik yang mengandung ikatan ganda, maka cara penomoran adalah karbon yang punya ikatan ganda mendapatkan nomor yang lebih rendah, sama dengan alkena tadi. Kedudukan ikatan ganda dinyatakan menurut nomor atom karbon yang paling rendah dari setiap ikatan ganda. Nomor ini diletakkan di awal nama senyawa. Ini etuna, karena C-nya ada 2, atau nama trivialnya adalah asetilen. Kemudian ini 1 butuna, karena pada atom C nomor 1, dia memiliki ikatan rangkap 3. Bisa juga ini satunya dihilangkan atau butuna saja. Nama trivialnya adalah etil asetilen. Ini adalah propuna, ini 2 butuna. Karena pada atom C nomor 2 dia memiliki ikatan rangkap 3. Jadi 2 butuna. Sifat fisikokimianya, dia berbentuk gas, tidak berwarna dan juga berbau. Dia terbakar dengan nyala terang pada temperatur tinggi untuk mengelas dan memotong logam. Bahan baku pembuatan plastik dan karet sintetis. Penyimpanannya diabsorpsikan dalam aseton, karena bentuknya gas ya. Jadi disimpan dalam bentuk terabsorpsi pada aseton. Bila konsentrasi brom tinggi, terjadi asetilen tetrabromida. Jadi kalau itu terjadi reaksi dengan Br, dengan konsentrasi yang tinggi, maka dia dapat berubah menjadi asetilen tetrabromida. Sintesis alkuna itu umumnya dari fikdihalida atau gemdihalida. Dari fikdihalida itu menggunakan reaksi KOH yang dilarutkan dalam alkohol. Jadi, seperti yang ditulis di reaksi nomor A ini, jadi ada senyawa, apa ini ya, di bromoetana, direaksikan dengan KOH dalam alkohol, nanti akan menghasilkan senyawa vinilbromida. Direaksikan lagi, akan menjadi asetilen. Jadi reaksinya 2 kali. Seperti ini juga contoh yang di B itu 2 kali reaksi dengan KOH dalam alkohol, nanti hasil akhirnya adalah propuna plus 2 KBr plus 2 H2O. Jadi menggunakan KOH dalam alkohol untuk pembuatannya. Kemudian juga bisa, oh ini sama ya, sama. Jadi seperti ini, menggunakan 2 KOH dalam alkohol menjadi suatu alkuna plus 2 KBr plus 2 H2O. Contoh sintesis yang lain menghasilkan alkuna di sini bisa menggunakan senyawa 1,1 2,2 tetrabromoetana plus 2 Zn nanti akan menjadi asetilen plus 2 ZnBr2. Atau dengan yang reaksi yang di bawahnya itu juga bisa menghasilkan senyawa propuna plus ZnBr2. Jadi di sini pakai logam Zn reaksinya.
Nanti BR-nya ini akan berpindah terikat pada Zn. Jadi menarik si atom BR-nya. Ya, dari alkil tetrahalida yang direaksikan dengan logam aktif. Logamnya itu Zn yang dapat menarik si halida yang ada pada senyawa induknya sehingga menghasilkan senyawa alkuna. Nah, reaksi kimia apa yang dapat terjadi pada alkuna sama seperti alkena, yaitu reaksi adisi. Pertama adalah adisi hidrogen, berarti penambahan hidrogen. Reaksi adisi pertama pada alkuna menghasilkan senyawa alkena, yang kalau kita lanjutkan lagi reaksinya dapat menghasilkan senyawa alkana. Lalu ada adisi brom, berarti penambahan gas brom gitu ya, Br2. Bila konsentrasi bromnya rendah, terjadi hasil utamanya yaitu 1,2 dibromoetilen. Jadi dari etuna nanti dia akan berubah menjadi alkena yaitu 1,2 dibromoetilen. Kalau konsentrasinya kita naikkan, bromnya kita naikkan, nanti akan berubah menjadi 1,1, 2,2 tetrabromoetana. Jadi konsentrasinya kita tambahkan, reaksinya nanti akan berubah menjadi alkana. Lalu ada adisi oleh asam berlebih atau HCl berlebih. Ini contohnya, ada senyawa alkuna, kita reaksikan dengan HCl berlebih, nanti akan menghasilkan alkena, yang ketambahan satu atom halida, Cl-nya masuk gitu ya. Karena untuk memutus ini, maka harus ditambahkan molekul lain atau atom lain ke dalamnya. Dalam hal ini yang masuk adalah si Cl. Kalau kita reaksikan kembali dengan HCl, nanti baru akan terbentuk alkana baru, gitu ya. Jadi satu persatu akan putus ikatan rangkapnya. Lalu reaksi dimerisasi dengan pengaruh dari molekul Cu2Cl2 plus NH4Cl yang berada dalam lautan asam, yaitu HCl. Ini akan menghasilkan vinyl asetilen, yaitu suatu bahan dalam pembuatan karet sintesis. Lalu ada reaksi polimerisasi. Ini contoh reaksinya bisa dilihat. Jadi dari alkuna yang bentuk asiklik berubah menjadi benzen, gitu ya. Benzen ini kan contoh dari senyawa alkena yang bentuk asiklik ya. Tuh, ini adalah reaksi polimerisasi. Oke, demikian adik-adik hidrokarbon. Jadi kita sudah membahas dari mulai sumbernya, definisinya, klasifikasinya, kemudian masing-masing klasifikasi itu kita bahas mengenai rumus umumnya, tata namanya, sifat fisikokimia, dan juga reaksi-reaksi yang dapat terjadi, serta bagaimana untuk mensintesisnya atau membentuk dari senyawa hidrokarbon tersebut. Demikian, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat ilmunya untuk mendukung pembelajaran selanjutnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.